Jadi proyek ini adalah proyek inisiasi di bidang kesehatan. Berusaha untuk membuat UMKM disabilitas itu lebih terlihat. Bagaimana meningkatkan inklusivitas di perguruan tinggi. Selamat pagi. Apa kabar? Excellent. So it's a real pleasure for me on behalf of the British Council to welcome all of you to our Inclusive Futures Kickoff and Reflection, where we'll explore areas that we are passionate about. Disability inclusion, youth and social actions that we can take. I think full support for our scientists, especially for what we call inclusive education, because it's getting very important now. Everybody must go to school, everybody must get education. Nah, saat ini tahun 2025 saya dengan Universitas Nottingham mendapatkan Grant Going Global Partnership dengan skema Disability Inclusion Partnership untuk mengeksplorasi bagaimana hambatan-hambatan yang dialami oleh peneliti disabilitas baik di Indonesia maupun di UK. Project ini tuh sebenarnya kami buat karena alasan bahwa Indonesia tuh sebenarnya punya 60% kontribusi GDP-nya tuh dari justru UMKM. Dan kebanyakan juga teman-teman disabilitas yang sulit bekerja itu memilih untuk menjadi wirausaha. Tapi dari 63% penyandang disabilitas yang berwirausaha ternyata masih invisible, lacking access to markets gitu. Dan SEMI berusaha untuk membuat teman-teman UMKM disabilitas itu lebih terlihat dengan cara mereka bisa terintegrasi dalam satu database dan juga punya akses ke pasar. Jadi proyek ini adalah proyek inisiasi di bidang kesehatan, di mana kami ingin mengempower perempuan yang bekerja sebagai pemulung sampah di area Bekasi. Dan karena saya sebagai dokter, saya ingin mereka juga memiliki kesejahteraan yang meningkat dengan cara mereka lebih aware terhadap kesehatan mereka. Kami sangat berharap nomenklaturnya pun akademis. Kenapa saya bilang gitu? Karena kedisabilitasannya lah kita butuh untuk mengintervensi. Betul, kadang-kadang orang Indonesia tuh suka menghalus-haluskan bahasa, tapi menghilangkan makna. Betul nggak? Anak berkebutuhan khusus, KB manusia tuh berkebutuhan khusus. Kalau dia sudah berkebutuhan atau berkemampuan yang berbeda, coba kita renungkan. Kenapa? Karena ini berujung pada sebuah, nanti Pak Berry mungkin bisa jelaskan, karena Pak di editornya saya Pak Berry akan bercerita tentang kebijakan. Dilahirkan di Indonesia untuk mengintervensi sesuatu. Ya, jadi banyak sekali sudah peraturan yang dibuat untuk membuat supaya pendidikan tinggi di Indonesia itu lebih inklusif. Ya, namun memang hambatan kita adalah di pelaksanaannya. Jadi keberpihakan serta pengaruh utamaan dari hal-hal yang perlu dilakukan. Yang sebagai contoh yang paling mudah adalah pembentukan unit layanan disabilitas di perguruan tinggi. Ini harus kita terus harus utamakan karena saat ini masih sangat sedikit sekali perguruan tinggi yang memiliki unit tersebut. Padahal yang kita inginkan bukan hanya sekedar unit, ya, lebih dari itu. Nah, kalau step pertama dalam pembentukan unit saja kita sudah tidak dapat mencapai seluruh perguruan tinggi di Indonesia, bagaimana kita bisa berharap bahwa keberpihakan perguruan tinggi di Indonesia terhadap layanan disabilitasnya akan bisa meningkat. So let this event be more than just a meeting, ladies and gentlemen. It is a call to action amongst us all and beyond this room, because together we can build a future where every young person, every person in society, regardless of their ability, is equipped not only to participate, but also to lead, to thrive, and belong.